Abu Ghiyath ini seorang yang sangat soleh. Zaman itu dulu tuh tinggal di Mekah. Orang miskin, susah sekali hidupnya. Tinggal bersama dia di rumahnya, kalau tidak salah 7 atau 9 wanita. Dia sendiri laki-laki. Umurnya sudah 86 tahun. Yang ceritakan ini Imam At-Tabari dalam buku beliau. Beliau ceritakan khusus dan beliau memang menghadiri kejadian itu. Dia tiap hari bekerja, apa yang dia dapat dia kasih makan. Ada ibunya, ya, kemudian ada 4 anak perempuannya, ada istrinya dan ada 2 saudara perempuannya. Ya, jadi ibunya sama 4 anak perempuan berarti 5, istrinya berarti 6 sama 2 saudarinya. Ya, kurang lebih 8 orang, 8 atau 9 orang wanita. Maka sama dia 8 orang betul, sama dia 9 orang yang harus dinaungi di situ. Satu waktu masuk Ramadan, bulan pertama, hari pertama Ramadan mereka tidak punya makanan apa-apa. Maka kata istrinya, wahai Abu Ghiyath, kita kemarin sahur sama buka puasa, nggak ada apa-apa. Satu kurma kadang-kadang kita rame-rame makan. Gitu. Nggak ada, keluarlah cari makanan. Hari ini hari kedua Ramadan, miskin, nggak ada makanan sama sekali. Kata Abu Ghiyath, baiklah, saya coba keluar. Dia jalan sepanjang Ramadan, tapi 86 tahun tidak ada orang yang pekerjakan. Jadi dia jalan sampai dia duduk keluar dari kotanya dia duduk di sebuah bawah pohon, sambil duduk sambil dia merenung. Kalau saya meninggal dunia, saya meninggalkan 8 orang wanita, siapa yang akan menaungi mereka? 4 anak perempuannya, kemudian orang tuanya, kemudian juga 2 saudarinya, istrinya. Tapi mungkin dengan itu saya lepas tanggung jawab. Lalu dia mengatakan, ya Allah, andai saja memang masih ada umur, berikanlah aku rezeki supaya mereka bisa makan. Gak sengaja tangannya dia, terus lagi berdoa begitu, terus tangannya ditaruh di sebelahnya. Dia pegang, ada seperti benda tak keras yang dia pegang sama dia. Dia lihat di gali-gali tanah, ada sebuah peti. Dan peti ini biasanya isinya emas. Diangkat sama dia terus digoyang-goyangin ada suara emas. Ini emas benar. Dibuka betul. Ada 1000 dinar emas. Ini banyak sekali. Kalau kita sekarang mungkin puluhan miliar. Jadi orang yang miskin sama sekali terus dapat tiba-tiba ini. Maka dia tiba-tiba berpikir, Alhamdulillah, kalau begitu saya bisa hidupkan keluarga saya, sekarang bisa ubah keadaan. Ini 7 turunan tidak habis-habis uang ini. Tapi tiba-tiba imannya berbicara. Lalu dia mengatakan dengan dirinya sendiri, tapi ini adalah luqata. Luqata itu kayak harta yang ditemukan. Hukum syar'i, kalau disentuh, kita wajib iklankan sebulan. Kalau sebulan tidak ada yang punya, baru kita bisa ambil. Lalu dia berpikir, tapi saya sudah sentuh sekarang, saya harus iklanin, gitu kan. Kalau saya iklanin pun 1 bulan, tunggu 1 bulan, anak istri saya makan apa? Percuma ada emas banyak tapi nggak bisa gitu. Jadi bergejolak antara jiwanya ini, ambil nggak ya? Dia bilang dalam kisah ini, sempat terlintas bisikan syaitan, ambillah 1-2 dirham emas, pakai untuk kehidupanmu, kau kan sangat miskin, itu juga kau temukan. Nanti kalau ketemu orangnya baru kau sampaikan. Tapi dia bilang, tidak demi Allah. Dia tetap bergejolak dan jiwa, dia mengatakan tidak demi Allah. Allah mengharamkan, saya tidak akan mungkin makan haram. Dia pulang ke rumahnya, sore hari menjelang buka puasa, dibungkus dengan bajunya yang memang baju itu sudah sangat tua dan cuma 1 lembar itu. Dia pulang ke rumah, dia ingin sembunyikan dari istrinya. Takut perempuan lihat emas nih gimana, apalagi miskin. Maka dia masuk ke rumahnya, tapi istrinya lihat, istrinya tahu. Ada apa di situ, hai Abu Ghiyath? Maka Abu Ghiyath mengatakan, ini nama istrinya Lubaba. Hai Lubaba, tidak ada apa-apa, ya, kecuali sesuatu yang aku temukan. Kata istrinya, apa itu? Mungkin kita bisa pakai buka puasa, ini menjelang buka puasa. Dia bilang, tidak demi Allah, gak bisa. Lalu kemudian kata istrinya, perlihatkan padaku. Ini dia cerita sama dia, saya temukan begini-begini. Rupanya was-was istrinya sama dengan was-was tadi pertama dia. Syaitan juga bisikin begitu. Ya kita kan susah, ini kan ditemukan 1 dirham, 2 dirham, pakai buka puasa dulu. Baik ini. Kata Abu Ghiyath, tokoh kita yang luar biasa. Sudah 86 tahun, miskin, dapat emas. Apa yang dia bilang? Wahai Lubaba, demi Allah kalau kau sentuh ini, kau saya ceraikan. Jangan sentuh ini emas ini. Kalau kau sentuh saya ceraikan. Istrinya ketakutan juga. Sudah tua, digalilah. Ini tempat cuma kita yang tahu. Gak ada yang boleh tahu. Orang tuanya, anak yang gak boleh tahu. Ditutup situ. Besoknya, nanti mereka buka puasa apa adanya. Apa yang ada pada saat itu. Kalau salah dalam kisah yang disebutkan ada sisa minyak dengan roti kering. Mereka makan 9 orang ini. Besok pagi nggak ada makanan sahur berpuasa. Hari ketiga, dia jalan dekat Masjid Haram. Rupanya ada 1 orang dari Khurasan. Orang kelihatan dari Irak, Iran sana. Dan lagi naik ke atas sebuah batu dekat Masjid Haram lalu teriak-teriak, wahai jemaah haji, waktu itu lagi musim haji. Wahai jemaah haji, aku kehilangan 1 peti emas, isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukan, tolong kembalikan, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Ghiyath tahu, ini yang dia temukan.
Lalu Abu Ghiyath bilang, wahai Khurasani, saya orang Khurasan, kalau seandainya ada orang yang temukan, kau kasih imbalan nggak? Hmm. Kata Khurasan itu, dia panggil, ya Abah, ya Abah ini ayah, karena orang sudah tua kan. Kira-kira berapa dia minta balasan? Kata Abu Ghiyath, setengahnya. Kata orang itu Khurasan, tidak demi Allah. Kami kembalikan urusannya kepada Allah. Gak mungkin setengah gitu. Maka Abu Ghiyath mau kembalikan. Dia gak boleh dapat apa-apa. Sekarang mau buka puasa, hari ketiga gak ada makanan. Gitu kan. Dia pulang ke rumahnya dulu. Dia bilang sama istrinya, wahai Lubabah, saya sudah temukan pemiliknya. Kita harus kembalikan. Kok tidak minta imbalan? Saya sudah tanyakan. Tapi dia tidak mau. Berapa kau minta? Setengahnya. Baik, coba kembali temui dia. Minta berapapun. 10 dinar saja. Gak apa-apa. Kembali lagi Abu Ghiyath ini keesokan harinya. Begitu kembali orang itu naik lagi di atas batu teriak lagi. Wahai muslimin jemaah haji, siapa yang temuin kotak emas saya 1000 dinar, saya akan mendoakan supaya Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Ghiyath bilang lagi, wahai Khurasan, berapa kok nggak kasih imbalan orang yang temukan? Kata orang itu lagi, berapa kau minta? Atau berapa dia minta? Dia tidak tahu kalau orang ini. Kata dia 10 dinar. Dari 1000 dinar, kan 10 dinar kecil gitu. Orang Khurasan bilang, enggak bisa. Kita kembalikan urusannya sama Allah. Gitu. Abu Ghiyath ini 10 dinar pun tidak mau, bakhil benar. Dia pulang lagi ke rumahnya. Wahai Lubabah, 10 dinar pun tidak mau. Kembalilah bilang, walaupun 1 dinar. Minta 1 dinar saja. Besok lagi dia pergi hari ketiga. Orang itu ternyata naik lagi di batu yang sama. Wahai jemaah haji, siapa yang temukan uang saya, tolong kembalikan 1000 dinar. Kata Abu Ghiyath, apa kau tidak berikan imbalan orang yang dapat? Berapa dia mau, hai ayah? 1 dinar. 1 dinar itu pun, kata Abu Ghiyath, dia beri setengah dinarnya, dia belikan air minum untuk berikan minum jemaah haji. Setengahnya juga dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang Khurasan, tidak demi Allah. 1 dinar pun tidak mau. Abu Ghiyath serba salah, pulang ke rumah, 1 dinar pun dia tidak mau. Jadi bagaimana? Kata istrinya, ambil saja sebagian. Ya, ambil karena ini kau temukan. Dia bilang, nggak bisa demi Allah. Hukum syar'inya dengan penuh keyakinan nih. Miskin, susah. Negosiasi sama istrinya, dia bilang tidak bisa. 1 dirham pun tidak halal buat kita. Saya akan kembalikan. Dia kembalilah, setelah itu kepada orang Khurasan. Dia mengatakan, saya sudah temukan ya, orang yang menemukan kotakmu itu. Ikutlah dengan saya. Ikutlah orang Khurasan ini. Sampai ke jalan. Nah kebetulan Imam Tabari yang menceritakan ini, waktu itu umurnya masih 20 tahunan, belum jadi ulama. Setelah itu dia jadi ulama besar, dia ceritakan. Dia bilang, saya ikut. Karena saya lihat dari awal nih, hari pertama, hari kedua, dia tahu kisah ini. Makanya dia ceritakan. Dia bilang hari terakhir, hari keempat, ikutlah orang ini. Kami datang ke satu rumah, atapnya mau rubuh. Dindingnya dari tanah liat. Di dalam begitu kami masuk dengan orang tua ini, Abu Ghiyath ini, masuk, saya bilang, wahai orang tua, ikutkan saya. Saya dari awal ikuti kisahmu ini. Kata dia, baiklah masuklah. Begitu masuk duduk, dia bilang kami tidak temukan, tidak ada kendi minuman, nggak ada perhiasan, tidak ada kursi, nggak ada, duduk di tanah. Lalu kata Abu Ghiyath, saya akan keluarkan kotaknya, dikeluarkan legal, dikeluarkan kotaknya. Inilah kotak kau yang saya temukan. Dan saya kemarin yang minta imbalan karena sebagaimana kau lihat keadaan saya susah sekali seperti ini. Maka saya mau minta imbalan gitu. Tapi saya minta setengah kau nggak mau, 10 dinar kau nggak mau. Dia bilang, ya sudah ambillah, ini punya kau. Kata Abu Ghiyath, Tabari mengatakan, orang itu buka kotaknya, dia lihat, dihitung sama dia. Betul 1000, gitu kan? Tidak ada kurang satu pun. Lalu tiba-tiba dia angkat, ditaruh di pundaknya, dia pergi. Terima kasih pun enggak. Terima kasih juga enggak. Karena terima kasih juga enggak, maka Abu Ghiyath ini tundukkan kepala. Waktu itu kebetulan para perempuan ini, kata Tabari, lagi melihat dari belakang pintu di dalam. Tabari menggambarkan pada saat itu para perempuan itu membuka mulutnya kayak orang yang kaget. Kayak kaget, ini kok bakhilnya luar biasa. Artinya sudah didapatkan 1000 dinarnya, 1 dirham pun tidak mau kasih. Tahu ini orang miskin susah. Maka akhirnya Abu Ghiyath mengatakan kepada At-Tabari gitu kan. Dia bilang, ketahuilah sebagaimana kau lihat keadaan keluarga saya. Dan apa kau lihat bajuku ini? Dia pegang bajunya dia. Ini baju cuma 1. Demi Allah baju ini saya pakai sholat. Setelah sholat saya buka, istri saya pakai sholat. Setelah dia pakai sholat, dibuka, ibu saya pakai. Semua 9 orang ini sholat hanya pakai 1 baju. Karena baju mereka tidak layak, tidak tutup aurat. Gitu. Karena susahnya. Kata Tabari, saya tidak tahu harus buat apa lagi.
Tapi subhanallah beberapa saat setelah itu terdengar suara gemuruh depan pintu, ada orang jalan ketuk-ketuk pintu, kata orang Khurasan itu kembali lagi. Kata dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abu Ghiyath buka pintu, orang Khurasan tadi yang bakhil nih. Gitu. Maka kata dia, ada apa wahai Khurasan? Subhanallah sekali lagi keimanannya bermain di sini. Maka dia mengatakan, ada apa Khurasan? Dia bilang, saya ingin bertamu. Kata dia, baik silahkan masuklah. Begitu masuk. Lalu orang Khurasan ini mengucapkan kalimat yang akhirnya menjadi solusi dari masalah dia. Apa yang dia katakan? Ketahuilah wahai orang tua. Ayah saya meninggal di Khurasan, meninggalkan 3.000 dinar. Jadi ada lagi seperti ini 2.000. Gitu kan? Dan dia titip pesan, pada saat dia mau meninggal, 1.000 dinarnya saya bagi dengan ahli waris yang lain. 1.000 dinarnya itu diberikan kepada seseorang yang, satu orang yang susah, ya, yang kau anggap susah kasih semuanya. Jangan bagi-bagi ke orang banyak. 1.000 dinar lagi kau pakai pergi haji. Pergi haji untuk biaya hidupmu sana untuk cari orang susah itu. Dan selama perjalanan saya tidak temukan orang yang berhak seperti anda ini. Ditaruh uang itu sama dia, inilah uangmu, ambillah. Lalu orang Khurasan itu lari. Gitu kan. Dikatakan oleh Tabari dia lari. Kemudian dikejar, kata Tabari saya coba mengejar sama Abu Ghiyath tidak kelihatan, orang itu sudah hilang. Maka Abu Ghiyath pun tersenyum. Lalu mengatakan, subhanallah yang telah mendatangkan rezekinya. Lalu dia mengatakan, wahai Lubaba, ternyata Allah sudah mencatatkan rezeki ini buat kita. Ambillah. Lalu kemudian disuruh duduk semua. Kata Imam Tabari, semua duduk. 9-9-nya duduk, ya 8-nya duduk perempuan itu. Lalu Abu Ghiyath dan kata Tabari, saya pun disuruh duduk di sebelahnya. Lalu mulailah Abu Ghiyath membagi-bagi, lempar satu-satu koin. Ya. Karena mereka berarti 10 orang. 9 sama Abu Ghiyath sama Tabari. Jadi dibagi 10. Semuanya masing-masing dapat 100 dinar. 100 dinar. 100 dinar ini banyak sekali. Masih terhitung ratusan juta kalau kita sekarang gitu kan. Dibagi semua. Setelah itu mulailah mereka pada keluar, beli makanan segala macam gitu kan. Lalu kata, pada saat mereka lagi menjelang buka puasa, Tabari ditahan oleh Abu Ghiyath. Kamu buka puasa bersama kami. Buka puasa lah. Dia bilang makanannya enak, tiba-tiba baju sudah berubah, ada wangi-wangian di rumah gitu kan. Terus kata Tabari menceritakan, Abu Ghiyath berkata pada istrinya, wahai Lubabah, bukankah ini lebih baik kita meninggalkan 1 dinar yang haram karena Allah berikan kita 1.000 dinarnya. Begitu. Lalu kemudian kata Tabari, saya pun gembira dengan itu dan demi Allah uang itu berkah, tidak habis-habis. Saya pakai belanja ini, nuntut ilmu segala macam, tidak habis-habis. Berapa tahun kemudian saya kembali ke Mekah, saya temukan anak-anaknya Abu Ghiyath sudah meninggal, saya temukan anak-anaknya menikah sama para pejabat-pejabat. Jadi kaya raya semuanya dan terkenal. Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hanya dengan keyakinan tidak akan makan yang haram, Allah balas.